Judi online adalah proses bertaruh pada permainan secara online. Kalau mau main gamenya, harus deposit dulu atau bayar dulu baru bisa main. Dan kalau menang, uangnya bisa berlipat ganda. Tapi kalau kalah, lu bisa jadi gembel. Dan menurut gue pribadi, judi online yang marak di Indonesia itu meskipun ada kata judinya, itu bukan judi. Lo kok bisa? Terus legal gitu? Bentar, dengerin dulu. Suatu permainan bisa disebut judi kalau misalnya ada 3 kriteria ini. Yang pertama itu taruhannya, yang bisa hilang semua kalau misalnya kalah. Yang kedua, peluang kemenangan. Yang ketiga, hadiahnya. Berdasarkan sama apa yang lu taruh. Kalau menang bisa berlipat ganda. Nah, sebelum gua kasih tahu kenapa judi online itu bukan judi lagi, lu harus tahu dulu asal mula judi itu sendiri. Menurut para ahli, judi itu dimulai dari zaman Paleolitik, sebelum sejarah itu ditulis. Jadi informasi cuma dari cerita yang diwariskan turun-temurun secara lisan. Di Mesopotamia, dadu dengan 6 sisi itu mulai ada di tahun 3000 sebelum Masehi. Tapi awalnya bukan dadu yang kayak lu kenal sekarang. Dulu namanya astragali, yang biasanya dibuat dari tulang, yang dipotong kecil kayak gini nih. Dan orang mulai bikin permainan tebak-tebakan dari dadu itu. Di Tiongkok, rumah judi atau tempat buat orang kumpul buat main judi di situ tersebar dari 1000 tahun sebelum Masehi. Dan judi adu binatang itu juga sering terjadi di sana. Lotre sama domino atau misalnya yang kita sebut sekarang itu gaple ditemuin di Cina pada abad 10 Masehi. Playing card atau kartu remi muncul di abad 9 Masehi di Cina. Catatan sejarah juga menunjukkan kalau misalnya perjudian itu udah ada di Jepang seenggaknya dari abad ke-14. Poker atau permainan judi kartu yang paling populer di Amerika berasal dari permainan Persia yang namanya Asnas di abad ke-17. Dan kasino pertama yang namanya dari Dotto mulai beroperasi di Venezia, Italia tahun 1638. Nah, setelah lu tahu sejarahnya, orang-orang yang main judi itu sebenarnya motifnya apa sih? Apa yang mereka cari dengan bermain judi? Orang-orang yang main judi itu punya motif yang berbeda-beda. Yang paling bisa diterima itu karena mereka mau senang-senang aja atau buat entertain. Dan yang main judi di sana itu orang-orang dengan keadaan finansial yang bagus atau orang kaya. Mereka punya stupid money buat mereka buang-buang. Yang penting mereka senang. Biasanya turis-turis yang datang ke negara-negara yang emang terkenal sama kasinonya dan di negara tersebut itu melegalkan perjudian. Nah, tapi kenapa mau senang-senang malah main judi? Karena saat main judi itu ada thrill sama excitement yang mereka dapat dari situ. Pas dadu muter terus nebak-nebak angka berapa yang keluar, atau main poker ngejaga poker face mereka supaya nggak kebaca sama lawannya. Ada juga yang main judi, itu jadi sarana pelarian stres, dan sementara ngelupain masalah-masalah mereka. Ketemu sama orang-orang di sana dan ngobrol soal hal-hal yang disukain. Sekalian nambah-nambah kenalan dan juga koneksi ke orang-orang penting. Karena di kasino-kasino besar itu isinya orang-orang berduit yang nggak sama sekali kepikiran kalau misalnya uang mereka tuh hilang di sana. Dan orang-orang kaya ini butuh status mereka tuh dilihat sama orang lain. Bikin orang lain terkesan dengan gampangnya ngabisin uang jutaan dolar di kasino. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue membenarkan perjudian ya. Dan dalam agama Islam juga itu haram. Di Indonesia juga nggak ada regulasi yang membenarkan tempat perjudian. Tempat perjudian itu harusnya berisi orang-orang dengan kemampuan finansial yang tinggi. Dengan motif yang kayak tadi. Karena mereka tuh dapat kesenangan di sana, dapat koneksi juga, dan pemerintah juga dapat untung dari orang-orang yang main judi tersebut. Orang-orang yang main di kasino ini, mereka udah punya alokasi uang yang bisa mereka buang yang penting mereka senang. Tapi konsep judi jadi ngaco kalau misalnya motif orang yang main di dalamnya ini buat nyari duit, dan itu salah besar. Coba kalau misalnya lu mau bikin kasino, emang lu mau bagi-bagi duit buat orang-orang yang main di tempat lu? Kan enggak, lu juga pasti mau cuan, mau duit dari orang-orang tersebut. Kasino itu dapat duit dengan cara persentase kemenangan buat pemain itu dibikin rendah. Tapi nggak terlalu rendah, biar mereka penasaran terus. Dan sekalinya menang, mereka senang banget dan main lagi sampai puas. Bukan sampai uang mereka habis. Karena mereka udah bisa kontrol diri mereka sendiri. Biasanya tempat-tempat perjudian itu ngatur kemenangan orang-orang yang main sekitar 15-45%. Beda sama turnamen-turnamen poker atau blackjack gitu, yang kesempatan menangnya dibuat seadil mungkin. Dengan tingkat kemenangan yang 15% sampai 45% itu, kalau lu kesana dengan tujuan nyari duit, keluar-keluar pasti jadi gembel. Dan gue nggak habis pikir sama orang-orang yang datang ke tempat perjudian dengan motif mau nyari duit. Judi itu buat orang-orang yang udah punya uang lebih, dan mereka mau hiburan. Bukan sarana buat dapetin easy money. Losing money easily itu lebih tepatnya. Orang-orang kaya losing money di kasino, mereka dapat koneksi, nama mereka dikenal, dapat kesenangan juga. Coba kalau orang-orang dengan ekonomi yang pas-pasan nyoba buat cari duit di sana. Jadi gembel.
Dan ini bukan judi online loh ya. Kalau judi online tuh nggak kayak gini. Dan judi online yang kebanyakan di Indonesia itu nggak bisa disebut judi lagi. Kenapa? Banyak berita buruk yang terjadi gara-gara judi online. Contohnya kayak istri yang bakar suaminya gara-gara suaminya kecanduan judi online. Kasus orang bunuh diri gara-gara kelilit utang judi. Kasus perampok yang rela bunuh orang gara-gara buat depo di judol. Pada dasarnya, gak ada yang bagus dihasilkan dari lu main judi online. Orang-orang yang bikin platform judi online itu pinter karena mereka ngiklanin platform mereka itu lewat influencer, streamer, sama cewek-cewek yang pamer body di sosial media. Mereka ngiklanin di tempat-tempat yang legal. Contohnya kayak website-website nonton film bajakan, situs porno, situs download-download program bajakan, dan lain-lain. Di iklan mereka juga bilang kalau misalnya judi online itu permainan online yang bisa dapat duit secara gampang. Agen-agen mereka di luar sana yang ngajak-ngajak orang secara langsung ngomong kalau misalnya udah menang ratusan juta dari permainan itu. Dengan modal dikit aja, lu bisa nyari duit secara online dengan cara yang gampang banget. Cuma tinggal daftar di website mereka, deposit, terus main. Gampang kan? Tapi orang-orang yang main nggak tahu kalau misalnya yang mereka mainin itu bukan judi lagi, tapi penipuan berkedok judi online. Kalau lu main judi biasa, ada persentase kemenangan lu di waktu lu main. Tapi kalau judi online, yang bahkan nggak teregulasi sama pemerintah atau lembaga-lembaga lain, nggak ada yang tahu kecuali bandarnya soal persentase lu menang itu berapa persen. Dan kebanyakan dari itu malah 0%. Semuanya itu udah diatur sama bandarnya. Awal-awalnya dikasih menang dulu supaya lu ngomong sama teman-teman lu kalau misalnya game ini tuh gacor, menang terus. Akhirnya teman-teman lu ikutan main juga, dikasih menang juga sama bandarnya. Karena dikasih menang, lu sama teman-teman lu itu ketagihan. Bahkan pas lu kalah, lu rela buat deposit lagi. Dikasih menang lagi dikit, habis itu kalah semuanya. Kebanyakan orang-orang yang nggak berotak di luar sana, kalau mereka kalah, mereka tuh nggak berhenti. Mereka malah deposit lagi. Tapi motif mereka bukan buat nyari uang lebih lagi. Sekarang turun dikit, berharap kalau misalnya mereka bisa balikin uang yang mereka hilang tadi. Terus bilang ke diri mereka sendiri, kalau udah balik modal, gua mau berhenti. Kenyataannya, nggak akan balik modal juga. Uang mereka malah makin banyak hilang di judi online itu. Target dari para bandar judi online ini bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang menengah ke bawah yang gampang diiming-imingin easy money. Pertama-tama korban judol pakai free money mereka karena coba-coba. Karena pernah dikasih menang dikit, mereka jadi makin penasaran. Dan mereka nambah pakai uang yang harusnya dipakai buat kebutuhan mereka. Dan mereka kalah lagi. Karena uang kebutuhan mereka habis, mau nggak mau mereka harus balikin lagi uangnya supaya mereka bisa survive sampai akhir bulan. Akhirnya mereka pakai uang tabungan mereka yang mereka tabung dari lama buat deposit. Dan ternyata, ya kalah lagi. Duitnya bukannya balik, malah tabungannya yang habis buat deposit. Dari titik ini, mereka bakalan susah banget keluar dari lingkaran setan judi online ini. Karena mereka tuh nggak terima kalau misalnya uang mereka tuh hilang semuanya. Mereka pengen balikin uangnya dengan cara yang cepet. Dan satu-satunya cara yang mereka tahu, ya dengan main judi online lagi. Akhirnya mereka rela-rela pinjol buat deposit, berharap uangnya bisa balik lagi. Tapi kan nggak akan balik lagi. Akhirnya mereka jadi gembel dikejar-kejar debt collector. Karena mereka udah kepepet, mereka malah melakukan kejahatan buat dapat uang. Dan uangnya itu bukan dipakai buat bayar utang, tapi buat deposit lagi, kalah lagi. Akhirnya bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri, ya jadi gila. Nah, yang gue maksud judi online di Indonesia itu bahkan bukan judi lagi. Karena chance lu menang itu hampir 0 atau bahkan 0%. Semuanya itu udah diatur. Makanya ini bukan judi lagi, tapi penipuan. Kalau di agama Islam, judi itu kan hukumnya haram ya. Jadi kalau misalnya lu main judi online, karena niat lu tuh buat main judi, makanya lu tuh dosa. Tapi lu gak akan menang. Karena yang lu mainin itu bukan judi, itu penipuan. Jadi lu udah berdosa, karena niat lu main judi, sama lu tuh gak akan ada kesempatan buat menang. Yang penting duit lu tuh ludes di situ. Buat pemerintah Indonesia, tolong lebih gencar lagi buat memberantas judi online ini. Selama situs-situs tersebut masih bisa diakses dan belum diblok, makin banyak orang yang terjerat sama judi online ini. Yang ngerasain dampak dari judi online ini bukan cuma si pelaku judi online-nya, tapi keluarganya juga kena. Uang habis semuanya, malu gara-gara ditagih sama debt collector, kejahatan di mana-mana. Buat lu yang nonton video ini dan lu main judi online, tolonglah berhenti sekarang juga. Karena itu gak akan bawa lu kemana-mana. Dan buat lu yang gak main judi online, jangan pernah nyoba. Mendingan duitnya dipakai buat jajan. Beli apa kayak gitu.
Tapi kalau mau duit lu lebih berguna lagi, lu mendingan donasi ke obrolan warkop via Saweria. Linknya ada di deskripsi. Biar video di channel ini makin bagus. Karena bisa upgrade software sama hardware yang lebih profesional. Sorry bercanda. Kasih video ini ke teman-teman lu, terutama teman-teman lu yang udah terjerat sama judi online. Dan jangan lupa subscribe channel obrolan warkop. Terima kasih.